nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMA Negeri 1 Kapongan dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari Senin, kita melaksanakan MPLS lewat daring ini. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi pada pengenalan sekolah pada hari ini, bahwa peserta didik yang baru ini untuk pertama kalinya di SMA Kapongan di masa pandemi COVID-19 ini melaksanakan MPLS melalui daring dalam jaringan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini banyak memberikan manfaat pada peserta didik yang baru, terutamanya dimanapun Anda berada, baik yang di rumah maupun di tempat-tempat lain yang bisa menerima kegiatan lewat daring ini. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya perlu perhatikan, bahwa pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah, berikut program-programnya dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung nanti kalian itu betah sekolah di SMA Negeri 1 Kapongan. Untuk itu, mari diperhatikan dengan baik, kemudian dicermati, sehingga kalian nanti benar-benar jadi anak yang mencintai sekolahnya. SMA didik baru atau siswa baru yang ada di rumah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan profil sekolah dan misi-misi dari SMA Negeri 1 Kapongan. Perlu diketahui anak-anakku bahwa SMA Negeri 1 Kapongan ini berdiri tahun 1989. Merupakan filial dari SMA Negeri 1 Situbondo, yang mana pada waktu itu SMA Negeri 1 Kapongan masih disebut dengan SMA 4. Jadi ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4. Dengan berjalannya waktu, maka SMA Kapongan kemudian menjadi nama yang sekarang kita tahu ini. Jadi SMA Negeri 1 Kapongan. Yang berada lokasinya itu ada di Jalan Raya Banyuwangi, Landangan Kapongan, Situbondo. Anak-anakku yang berbahagia, visi dari misi SMA Negeri 1 Kapongan ini banyak dipampang di pamflet-pamflet, di kalender, dan juga di dinding-dinding sekolah, biar kita tahu bahwa tiap-tiap sekolah itu mempunyai visi dan misi. Berikut adalah masuk juga visi dan misi dari sekolah SMA Negeri 1 Kapongan. Visinya adalah dikenal dengan nama berdasi, beriman, berbudaya, dan berprestasi. Kenapa kok beriman yang didahulukan? Karena iman ini menempatkan posisi yang sangat fundamental sekali, yang menjadi landasan seseorang, menjadi landasan seseorang untuk bisa berkiprah, untuk bisa melakukan hal-hal berikutnya. Kalau iman seseorang sudah kuat, iman seseorang itu sudah menjadi tolak ukur, sehingga menjadi orang yang betul-betul imannya kuat, dibilang imannya kuat, maka apapun kegiatan ke belakang itu akan menjadi mudah. Iman di sini artinya seseorang yang mempunyai keyakinan dalam agamanya itu benar-benar betul kuat dan dibarengi dengan ibadah dan akhlakul karimah. Jadi kalau orang yang namanya beriman, siswa yang namanya beriman dalam
yang dimaksud dengan visi di sini adalah siswa yang mempunyai keyakinan dan juga mempunyai ibadah yang baik serta akhlakul karimah yang baik. Untuk itu, senyampang kalian masih baru, senyampang kalian masih menjadi peserta didik yang boleh dikatakan masih asing di SMA Negeri 1 Kapongan, maka tunjukkan bahwa kalian benar-benar beriman dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara kalian ibadahnya diperkuat, juga akhlakul karimahnya yang baik itu tunjukkan ke sekolah. Berikutnya adalah misi dari SMA Negeri 1 Kapongan. Yang pertama, misinya adalah terlaksananya proses pembelajaran, bimbingan secara efektif dan efisien. Di mana-mana, sekolah manapun ingin menjadikan pembelajaran dan bimbingan itu terlaksana dengan baik. Ini sudah menjadi tujuan utama dari masing-masing sekolah, termasuk juga SMA Negeri 1 Kapongan. Berikutnya adalah terlaksananya peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Perlu diketahui bahwa tenaga pendidik atau guru, dewan guru, dan juga staf TU di SMA Negeri 1 Kapongan itu benar-benar sudah profesional. Artinya benar-benar berada di bidangnya. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya kalau sekolah ini bisa dikatakan sekolah yang baik. Berikutnya adalah terlaksananya program pendidikan yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia, terlaksananya kesejahteraan lahir batin bagi warga sekolah, tumbuhnya semangat keunggulan di bidang ekstrakurikuler, yang terakhir adalah tumbuhnya budaya jujur, ikhlas, senyum, sapa, dan santun. Kejujuran adalah hal yang harus dibudayakan di SMA Negeri 1 Kapongan ini. Kalau kalian lambat datang ke sekolah karena alasan kendaraan atau alasan yang lain, padahal kalian adalah terlambatnya bangun kesiangan, tunjukkan bahwa kalian harus benar-benar jujur ke semua orang bahwa saya terlambat karena bangun kesiangan. Jangan menjadi alasan dengan hal-hal yang macam-macam. Kemudian senyum, sapa, dan santun. Silakan tersenyum, silakan menyapa semua orang di SMA Negeri 1 Kapongan ini, dan juga yang santun. Sehingga menjadi siswa yang baik, harapannya sesuai dengan misi dari SMA Negeri 1 Kapongan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian terkait dengan materi berikutnya adalah tata tertib. Tata tertib ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah kewajiban dari peserta didik. Jadi kewajiban dari peserta didik ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi tidak semata-mata peserta didik ini datang ke sekolah ujuk-ujuk kemudian menerima ilmu, tapi ada kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan baik itu sebelum masuk ke sekolah maupun ketika di sekolah, bahkan nanti ketika pulang dari sekolah. Kewajiban yang pertama adalah peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Kemudian yang berikutnya, peserta didik itu ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran di kelas. Jadi kalau kelas kita itu bersih, kelas kita itu aman dan indah, insya Allah nanti kita akan betah di dalamnya. Sama dengan rumah, kalau rumah kita itu bersih, rumah kita itu enak untuk ditempati, kemudian indah dilihat, kita akan senang hidup di dalamnya. Termasuk juga kelas yang kalian nanti akan tempati. Kemudian peserta didik wajib juga menumbuhkan dan memelihara kekeluargaan sama warga sekolah. Nah, ini sosialisasi itu perlu ya. Kalian nanti kenal dengan guru, kalian kenal dengan semua orang sivitas akademika yang ada di SMA Kapongan itu bagus. Itu perlu, jangan hanya diam saja. Datang ke sekolah, diam di kelas, itu kurang bagus. Tapi ketika
Kalian keluar, nikmati saja, kemudian sosialisasi dengan siapapun yang ada di sekolah. Saya pernah melihat dan pernah datang ke SMA 5 Surabaya itu ya. Sekolah yang sangat terkenal itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Kenapa kok sekolah ini bisa sampai terkenal seluruh Jawa Timur itu ya? SMA 5 itu. Kenapa kok kemudian sekolahnya itu sampai begitu meroket itu ya namanya di antara beberapa sekolah yang ada di Jawa Timur? Ternyata saya ke sana itu dengan berbarengan dengan beberapa tim. Ternyata dilihatnya pertama itu dari siswa. Kalau siswanya mereka itu bagus, jadi orang akan melihatnya juga bagus. Saya melihat siswa di sana itu ketika kami datang, mereka semuanya salaman. Padahal tidak kenal dengan saya. Saya adalah tamu di sana. Kemudian senyumnya memberikan sesuatu yang sangat senang kedatangan tamu itu. Kemudian takdimnya juga, kemudian sikapnya menerima tamu itu juga luar biasa gitu ya. Padahal mereka itu saling kontak, saling jalan seperti itu. Jadi ini perlu ditumbuhkan di masing-masing sekolah, khususnya di SMA Kapungan ini. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya saya lanjutkan, peserta didik itu memakai seragam atribut yang sudah ditentukan oleh sekolah, sudah diberikan oleh sekolah. Hari Senin sampai hari Jumat itu berbeda-beda. Tolong jangan sampai kebalik gitu ya. Nanti ketika hari Senin apabila upacara, tolong semuanya itu benar-benar dilengkapi. Biar tidak apa? Biar tidak disangsi. Kemudian biar kelihatan bahwa sekolah ini bagus. Ketika upacara kalau semuanya pakai topi, badge-nya itu bagus. Itu ya, semuanya ada, kemudian ikat pinggangnya juga kelihatan hitam, dasinya juga ada, itu kan kelihatan sangat bagus dan elok sekali ketika kita melihatnya. Dan itu dianggap oleh masyarakat itu suatu nilai yang sangat positif. Kemudian berikutnya, anak-anakku yang saya cintai, sepatu juga. Ini masalah sepele sepatu. Sekolah harus pakai sepatu, harus wajib itu, fardu ain itu. Tapi sepatunya itu jangan yang berwarna-warni. Banyak anak-anak sekolah pakai sepatunya itu sepatu warna merah gitu ya. Iya sepatu memang bagus, tapi kan tidak pantas kalau dipakai di sekolah. Karena apa? Karena kalau kalian misalnya sepatunya warna merah, kalau dipakai ke pantai tidak masalah, atau camping tidak masalah. Tapi kalau di sekolah kurang pas, karena masing-masing sekolah itu ada aturannya tersendiri. Termasuk juga rambut. Kenapa banyak guru-guru di SMA Kapongan itu rambutnya laki-laki itu banyak yang dipotong? Karena tidak bagus kalau itu gondrong. Apalagi sampai dicat warna-warni. Biasanya BK di sini sudah menyiapkan itu. Kalau misalnya dicat disiapkan pilok sama BK itu nanti itu ya. Biar sekalian aja berwarna-warni itu ya. Dan itu dalam kelihatannya seorang siswa itu kurang bagus. Kemudian lagi memakai anting atau tindik atau kalung, gelang. Kalau perempuan tidak masalah itu ya, pakai gelang, pakai kalung tidak masalah. Atau atribut-atribut yang menunjukkan kewanitaannya itu bagus. Tapi kalau laki-laki, saya sering melihat dan sering mengamati anak yang memang pakai kalung emas, itu saya ambil. Karena apa? Karena tidak pantas untuk laki-laki itu ya. Saya ambil, saya panggil orang tuanya, bahkan saya masukkan ke BK, di situ kemudian terjadi saling nasihat menasihati biar itu tidak terulang lagi, karena tidak bagus seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk perempuan, make up itu jangan terlalu tebal. Kalau misalnya kalian ke sekolah, cukup sewajarnya saja, jangan terlalu minor, karena itu membuat seseorang nanti beranggapan yang negatif gitu ya. Sewajarnya saja. Sebagai seorang wanita, perempuan yang dasar-dasar saja kalau ketika ke sekolah memakai makeup. Kemudian tata tertib berikutnya adalah menjaga nama baik sekolah.
baik di dalam maupun di luar. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban masing-masing kelas. Berikutnya, ini bab larangan, larangan peserta didik. Peserta didik itu dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dari sekolah. Kemudian, peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan. Ini dilarang juga, norma hukum dan norma agama maupun masyarakat. Ini tolong dijaga, senyampang kalian masih baru di sini, tolong ini betul-betul betul-betul dihindari biar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Berikutnya adalah peserta didik dilarang membawa dan juga mengadakan pertemuan dengan sesama temannya, kemudian melakukan kegiatan seperti ini. Yang pertama adalah rokok. Kalau kalian suka rokok, silakan, itu haknya kalian, tapi jangan di sekolah. Di rumah silakan. Kalau dimarahi sama orang tuanya, ya itu resikonya kalian. Karena tidak pantas kalau seorang pelajar itu merokok. Karena belum bisa untuk mencari uang untuk membeli rokok. Karena masih menjadi tanggungan dari orang tua. Tidak pantas uang yang seharusnya untuk kegiatan sekolah, untuk membiayai biaya kegiatan di sekolah dipakai untuk membeli rokok. Kemudian larangan berikutnya adalah narkoba. Insya Allah kalau di Situbondo itu jarang, gitu ya, kecuali di kota-kota besar. Yang berikutnya adalah minuman keras. Minuman keras bukan minuman yang keras, tapi minuman yang memang itu mengandung alkohol, supaya dihindari gitu ya. Banyak sekarang anak-anak yang minum seperti itu, kemudian saya lihat itu kemudian mabuk dan juga menjadi sampah di masyarakat. Terakhir adalah membawa senjata tajam. Jadi tolong dihindari biar tidak menjadi sesuatu yang membuat kalian nanti terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah dilarang juga untuk peserta didik itu membuling. Membuling baik itu teman-temannya yang mempunyai kekurangan fisik maupun fisikis, kemudian dibuling gitu ya. Itu kasihan ya, jangan sampai itu terjadi. Berikutnya adalah hak peserta didik. Hak peserta didik adalah hak yang harus diterima oleh peserta didik. Yang pertama adalah presensi, kehadiran, di mana kehadiran itu menjadi kebijakan sekolah, yaitu 75%. Jadi kalau kurang dari itu maka akan menjadi kendala untuk kenaikan kelas nanti masing-masing peserta didik itu. Berikutnya adalah bisa menggunakan sarana prasarana di sekolah. Sekolah kita itu sarananya sudah sangat lengkap itu ya. Ada lab, ada musola di situ bisa digunakan. Bahkan tiap pagi itu nanti kalian punya hak untuk datang ke sekolah, membaca Al-Quran, tadarus di sana gitu ya. Karena itu syiar dari sekolah, biar sekolah ini bagus ke belakang hari dan menjadi sekolah yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian berikutnya adalah hak dari peserta didik adalah mengikuti kegiatan sekolah. Silakan kalian nanti ikut kegiatan apapun di sekolah itu ya. Termasuk juga di sini ada pelajaran agama. Kalau misalnya yang beragama non-Islam ada gurunya nanti di situ ya. Kalau yang pelajaran agama Islam juga ada gurunya. Jadi punya hak yang sama dari peserta didik yang mempunyai perbedaan dalam hal keyakinan. Jadi tidak diindahkan, tapi betul-betul difasilitasi sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang bagus ke belakang hari. Demikian barangkali hal-hal yang terkait dengan tata tertib peserta didik. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan pada kalian sehingga kalian nanti benar-benar menjadi siswa yang baik ketika di SMA Negeri 1 Kapungan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.